Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengelolaan kinerja bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah memiliki fase-fase yang sama dengan Bapak Ibu Guru, di mana fase yang pertama adalah membuat RHK yang ada di PMM. Selanjutnya setelah diobservasi, langkah yang kedua adalah mengisi tindak lanjut, dan fase yang terakhir adalah membuat refleksi tindak lanjut. Kali ini kita akan coba menjelaskan untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah mengisi fase terakhir, yaitu mengisi refleksi tindak lanjut. Kita buka salah satu akun kepala sekolah, kita klik pengelolaan kinerja. Selanjutnya kita akan membuka kepala sekolah dan pilih sebagai pegawai. Setelah kita melihat bahwa progres untuk penilaian kinerja kepala sekolah sudah mencapai 75%, dengan artian bahwa Bapak Ibu Kepala Sekolah ini sudah diobservasi oleh pengawas, sudah diberikan penilaian tindak lanjut oleh pengawas, dan yang terakhir, maka Bapak Ibu Kepala Sekolah akan mengisi refleksi tindak lanjut. Kalau sudah sampai 75%, menandakan bahwa refleksi tindak lanjut sudah bisa diisi oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kita cek praktik kinerja. Di sini sudah kita ketahui bahwa bagian pertama, pelaksanaan observasi, ada 3 fase. Fase pertama adalah isi dokumen persiapan. Fase kedua adalah pelaksanaan observasi oleh atasan, dan fase yang ketiga adalah isi dokumen tindak lanjut. Kalau sudah ini semua diisi, maka bagian yang kedua adalah pelaksanaan tindak lanjut, di mana pada fase ini adalah fase yang terakhir yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Cara mengisinya, kita klik isi dokumen. Di sini ada 8 pertanyaan dan pernyataan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, di mana 4 pernyataan adalah pilihan belajar, dan yang kedua adalah pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Kita isi saja pilihan belajar lain. Di sini sudah dijelaskan apa yang sudah kita tulis di tindak lanjut sudah masuk di sini, dan sekarang kita langsung masuk yang pertama, pilihan belajar lain. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Nah, di sini sudah kami buatkan materi atau kata-katanya. Untuk dokumen ini bisa di-download di deskripsi video di bawah ini. Oke, yang pertama adalah apa inspirasi baru yang Anda dapatkan. Di sini ada beberapa inspirasi baru yang dapat diambil, meliputi pendekatan naratif dalam penyampaian visi dan misi lebih menarik dan mudah diingat. Yang kedua, mengintegrasikan teknologi interaktif untuk meningkatkan keterlibatan audien, yaitu warga sekolah. 3, visi misi harus berdasarkan masukan dari warga sekolah. Yang keempat, meningkatkan partisipasi dan kolaborasi audien dalam proses penyampaian visi dan misi. Dan yang terakhir, membangun lingkungan sekolah yang mendukung penerapan visi dan misi. Kalau sudah ini dirasa sudah cukup, kita Ctrl C saja dan kita masukkan di sini, Ctrl V. Oke, sudah jadi. Selanjutnya, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Karena ini kaitannya dengan presentasi visi misi, maka di sini adalah praktik di satuan pendidikan yang telah dilakukan oleh kepala sekolah. Kita tinggal ambil perubahan-perubahan praktik di sini. Kami rangkum ada 3. Mengadakan sesi diskusi untuk membahas bagaimana visi misi sekolah dapat diterapkan. Mengadakan kegiatan rutin seperti workshop dan pertemuan yang membahas kemajuan dan tantangan dalam mewujudkan visi misi sekolah. Dan yang terakhir adalah mengumpulkan testimoni dari siswa, guru, dan orang tua yang telah merasakan dampak positif dari visi dan misi sekolah. Oke, tinggal kita copy
Ctrl C, dan di sini kita pastikan. Jadi di sini rata-rata maksimal 500 karakter. Kalau lebih dari 500 karakter, maka secara otomatis kalimat yang kita buat tidak bisa muat. Selanjutnya yang ketiga, apa 3 tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Di sini juga sudah kita jelaskan. Ada 3 tantangan yang dihadapi oleh kepala sekolah kaitannya dengan persentase visi dan misi. Yang pertama adalah keterbatasan waktu dan sumber daya. Yang kedua, menghadapi resistensi perubahan, di mana perubahan ini sangat dirasakan oleh Bapak, Ibu, atau warga sekolah. Yang ketiga, mengukur dampak dan efektivitas dari visi misi yang sudah dibuat. Tinggal kita copy saja. Oke. Selanjutnya untuk yang terakhir dengan pilihan belajar lain, di sini juga sudah 3. Nah, hal ini berdasarkan dari 3 tantangan ya. Kalau bisa ini adalah 3 tantangan paling sulit, maka tantangan ini kita harus jabarkan cara mengatasi atau memberikan solusi dari 3 tantangan yang kita buat. Yang pertama adalah manajemen waktu dan yang efektif dan optimalisasi sumber daya di sekolah. Jadi di sini ya, mengukur dampak ya. Yang pertama adalah keterbatasan waktu dan sumber daya. Yang kedua, menghadapi resistensi, di sini adalah komunikasi dan edukasi dengan melibatkan seluruh warga sekolah dalam proses perubahan. Jadi di mana Bapak Ibu guru di sini kita edukasi dan berkomunikasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi di sekolah kita. Dan yang ketiga, mengukur dampak dan efektif, maka solusinya adalah mengadakan penyesuaian dan perbaikan berdasarkan fakta dan realita di satuan pendidikan. Oke, tinggal kita copy saja. Selanjutnya kita pastikan. Pengisian pilihan belajar lain sudah selesai, tinggal kita beralih ke pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Jadi pengisian ini tidak akan terlepas dari apa yang dipilih oleh Bapak Ibu di saat mengisi tindak lanjut. Jadi di sini tindak lanjutnya adalah pengembangan kebiasaan belajar sebagai cerminan visi satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Di mana modul yang dipilih kemarin adalah mendalami visi, misi, dan tujuan pendidikan. Oke, di sini juga sudah kami buatkan. Oke, setelah mempelajari modul tentang materi mendalami visi, misi, dan tujuan pendidikan di PMM, ternyata visi misi sekolah itu sangat penting untuk memajukan sekolah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, baik tujuan jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek yang sudah Bapak Ibu kepala sekolah atau warga sekolah buat di KOSP satuan pendidikan. Tinggal kita copy paste saja. Oke. Iya. Selanjutnya untuk yang kedua, pilihan belajar dari PMM. Berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau di satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Oke, tinggal kita copy paste. Di sini ada beberapa perubahan praktik yang telah dilakukan. Yang pertama adalah integrasi visi dan misi dalam pembelajaran harian. Jadi visi misi itu diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di ruang kelas. Yang kedua, peningkatan partisipasi dan kolaborasi. 3, penggunaan teknologi untuk mendukung visi dan misi, di mana visi dan misi harus disesuaikan ya. Yang keempat, penilaian dan umpan balik yang berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah penguatan budaya sekolah. Tinggal kita copy paste. Oke. Apa 3 tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan? Di sini
tantangannya tidak akan jauh berbeda dengan apa yang sudah kita tulis di pilihan belajar lain. Sebagian guru dan siswa mungkin merasa nyaman dengan metode pembelajaran lama dan enggan dengan pendekatan baru, sehingga perubahan yang baru agak sulit diterima. Kedua, keterbatasan dalam akses ke teknologi dan materi pembelajaran yang diperlukan untuk mendukung metode baru yang diterapkan. Tiga, kesulitan dalam menetapkan dan mengukur indikator keberhasilan implementasi perubahan. Oke, tinggal kita copy paste saja. Oke. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan tersebut terjadi? Hal ini pun harus dia sesuai sinkron dengan tantangan yang kita buat di sini. Jadi 3 tantangan paling tidak. Di sini kita buat 3 solusi atau rencana yang akan membuat tantangan ini bisa berubah. Di sini juga sudah kami buatkan. Oke, tinggal kita copy paste saja. Hal ini disinkronkan dengan 3 tantangan. Ini adalah upaya dari tantangan yang sudah kita buat. Setelah itu kita pastikan. Proses pengisian refleksi tindak lanjut untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah selesai. Ini adalah RHK pilihan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Indikator pilihannya adalah presentasi visi misi sekolah. Kalau sudah, bisa kita simpan draft, atau kalau kita sudah yakin maka silakan kita kumpulkan saja. Oke, klik centang, langsung kumpulkan. Maka proses pengisian refleksi tindak lanjut sudah selesai. Apabila kita ingin merubah, bisa saja dirubah, klik ubah saja begitu ya. Lanjut ubah. Tinggal Bapak Ibu Kepala Sekolah merubah apa yang perlu dirubah berdasarkan pendapat dan pandangan Bapak Ibu Kepala Sekolah masing-masing. Kalau sudah selesai dirubah misalnya, oke, tinggal disimpan atau dikumpulkan lagi. Oke. Setelah kita isi tadi, maka tetap praktik kinerja posisinya adalah 75%. Tinggal bagian 25% ini akan dilakukan oleh Bapak Ibu pengawas sebagai observator atau sebagai tim kerja yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan masing-masing. Setelah diisi penilaian refleksi tindak lanjut, maka progres untuk perilaku kinerja Bapak Ibu Kepala Sekolah akan menjadi 100%. Oke, mungkin hanya ini tutorial cara pengisian refleksi tindak lanjut untuk Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.